Om Swastiastu. Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi bersama Podcast Spenduker. Bersama saya Seta sebagai host. Kali ini kita kedatangan tamu yang tidak kaleng-kaleng ya. Menurut data, dia memiliki kemampuan yang cukup andal dalam bermainan catur. Dan menurut naskah, dia cukup cantik. Mari kita sambut bintang tamu kita, Nikomang Ayu Trisnawati. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, Mbak, gimana nih kabarnya pada hari ini nih? Di siang hari yang agak kebus ini, bagaimana? Masih semangat nggak menjalani podcast ini? Masih semangat dong, harus semangat. Gimana tadi di jalan nggak ada truk nyungkling di Lumajang itu nggak ada ya? Truk nyungkling nggak ada, macet ada. Oh, macet gara-gara apa? Macet gara-gara orang nyebrang, ibu-ibu nyebrang. Ada ibu-ibu tuh pasti. Oke, kita lanjut ke mungkin sebelum mulai kita mau pembukaan atau opening dulu. Nanti mau ikutin saya ya. Mm-mm. Openingnya gini. C2 dulu, ubat pintu gitu. Ya. Ya. Oke, ikutin. C2 telu, ubat pintu. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen, mungkin Mbok bisa perkenalkan sedikit tentang profilnya Mbok itu sebelum lanjut ke Q&A-nya ya. Bisa dikenalkan sedikit profilnya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Trisnawati, lahir di rumah sakit, tanggal lahirnya 16 Desember 2007, asal Kutu Kelot, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan. Oh, dari Kedua Kelot, Mbak? Ya, sama Kenal kayak kan? kamu. Ya. Enggak, saya ada penyalin. Ya kan deket. Jauh. Serah. Oh ya. Oke, itu dia beberapa profil-profil yang mungkin berguna bagi penonton ya. Kita lanjut ke segmennya. Oke. Mbak, gimana perasaannya diundang ke podcast ini? Apakah senang gitu, jelek gitu, apa gimana? Senang tapi deg-degan gitu pertama kali soalnya. Sebelumnya nggak pernah ke acara podcast itu nggak? Nggak pernah. Jadi pertama kali ini. Ya. Masa? Beri tepuk tangan yang mulia. Weh. Oke. Waktu ini Mbak baru saja mengikuti pertandingan catur yang diadakan di mana? Di Baturiti. Oh, di Baturiti dan Iya. mendapatkan juara katanya. Gimana itu perasaannya? Mungkin bisa diceritakan dari awal sampai akhir perlombaan tuh ada nggak rintangan-rintangan tuh halang rintang tuh yang terjadi? Ada pas baru sampai sana tuh kan ngeliat kok banyakan cowok daripada cewek, ternyata kan campur. Semuanya lawan cowok aja, deg-degan gitu, takut kalah, takut remis gitu. Terus pas main ternyata nggak sesusah itu, jadi nggak ada deg-degan, terus dapat juara, seneng gitu. Oke. Terus untuk lombanya tuh kan dilihat mungkin bisa dilihat di sini ada piala, ada piagam, ada laptop juga dapat laptop Mbak ya? Ya, Oh, mantap. Oke, mungkin dari perlombaan-perlombaan tersebut bisa disepil nggak udah pernah lomba di mana aja gitu? pernah lomba di mana-mana, kayak di pertandingan catur di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, terus juga pernah ikut porjar. Porjar itu apa? Porjar, porjar perwakilan Tabanan gitu, lawan gini kabupaten lain. Oh, kabupaten lain gitu lomba mata banannya gitu. Ya, Oh, gitu. Terus kalau pernah kayaknya di SD itu dapat juara itu bener nggak Mbak tuh? benar, itu udah ngewakilin porjar pas SD, sekarang juga ngewakilin porjar SMP. Porjar SMP berarti lawan SMP mana Mbak? SMP Denpasar, di mana aja ada kabupaten lawan SMP kabupaten lain. Oke, cukup berarti selain dapat lomba, dapat uang dan dapat teman juga itu ya. Ya, dapat. Oke, anjay gitu kan. Sangat menarik ya catur ini karena bisa menambah uang, penghasilan gitu, menambah teman dan menambah daya tampung otak. Karena main catur juga berpikir gitu, maju satu bidak tuh nanti itunya kaknya itu jadinya kalah jadinya kan gitu. Marah sama pembinanya. Oke, kita
kita lanjut ke segmen ya. Kan mulai catur tuh dulu SD kan, mulai catur tuh dari kapan? Dari kecil apa baru SMP gitu atau gimana? Dari kecil, dari PAUD tuh udah ikut-ikut kakaknya latihan, udah bisa-bisa masang. Terus abis itu kelas 2 tuh ikut-ikut lomba. Terus pas waktu kelas 4 tuh ikut porjar. Terus awal-awal sama kakak tuh gimana, nggak kayak nervous gitu atau gimana? Enggak sih, biasa aja. Biasa aja kayak, tapi bayar mbak kalau ikut sama kakak apa gimana? Enggak kan gini, enggak latihannya itu nyewa. Emang latihannya itu punya tabanan, atlet tabanan, bukan atlet biasa-biasa gitu loh. Oh berarti internasional itu ya? Ya, Oke guys, jarang-jarang loh cewek main catur, saya cowok gitu kan, kakak gitu main catur gitu sambil ngopi gitu kan, jarang loh ada cewek tuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, kita lanjut. Gimana proses mau tuh belajar main catur sampai bisa dapat penghargaan sebanyak ini tuh? prosesnya itu nggak gampang ya. Awalnya tuh nggak suka sama catur, nggak ada minat ke catur. Tapi karena dari kecil udah ikut latihan, jadi suka catur gitu. Latihan terus terus lomba, karena udah pernah juara jadi semakin suka, semakin terus latihan gitu. Kalau latihan main catur sendiri apa diajarin kakak atau ada pembinanya? Ada pembinanya lewat buku, terus nyoba main-main gitu, menganalisa langkah gitu. Ada nggak dalam permainan tuh trik-trik tertentu yang khusus buat mbok itu untuk mengalahkan lawan? Ada, tapi kan nggak selalu trik tuh mau sama yang di buku. Ada triknya, tapi harus berpikir juga karena kan nggak tahu langkah musuh tuh gimana. Oke, ada nggak sih tips cara cepat biar bisa main catur gitu? Kalau tips cara cepat sih nggak ada ya, soalnya kan nggak bisa baca pikiran lawan, jadi nggak tahu langkah dia selanjutnya tuh gimana. Kalau dari buku ada tips cepat-cepatnya, tapi kan belum tentu lawannya itu yang dilangkahin. Oke, jadi nggak menentu gitu mbak ya, kadang di buku biasanya pilih ini, kadang dia milih itu gitu kan? Iya. Pernah nggak dapet yang sama kayak di buku itu pilihannya, maksudnya gerakannya sama? Kalau yang di buku pernah, tapi mainnya tuh sama orang yang baru bisa main catur biasanya ikutin buku. Kalau yang emang udah sering lomba, atlet-atlet catur gitu jarang sih ikutin buku. Oh jarang ya, karena udah punya triknya tersendiri gitu ya. Ya, Oke, kita lanjut. Dari perlombaan-perlombaan tersebut ada nggak kesan yang kakak rasakan selama perlombaan gitu? Mungkin bisa diceritakan. ada kayak bahagia, ada juga sedih karena kalah, seharusnya bisa menang, kalah, tapi nggak nyangka juga bisa dapat juara gitu. Ada nggak momen yang paling nggak tertebak gitu, misalnya, aduh kalah tapi kok menang gitu? Ada nggak gitu? Ada kan di permainan catur tuh ada kayak kalau poinnya sama tuh dihitung dari poin lawannya. Kalau poin lawannya tinggi-tinggi dia yang dapat juara. Dapat dah waktu itu udah berpikir nggak dapat juara, ternyata lawan-lawannya tuh poinnya juga tinggi jadi dihitung pakai itu dapat deh juara. Oke, eh dari hobi Mbok sebagai pemain catur, ada nggak hobi-hobi lain gitu yang tersembunyi gitu dalam diri Mbok itu, mungkin mancing gitu, nyampatang tai dan selain sebagainya, ada nggak? Ada aja tapi nggak pintar gitu, kayak main bulu tangkis, suka main bulu tangkis, nari bisa nari tapi nggak terlalu suka nari. Oke, bisa nari dikit-dikit gitu modelnya ya. Bisa dikit-dikit. Tapi tunggu dulu, kita mau ngasih tahu sesuatu mengenai Hoki Bang dan aneka frozen food berkualitas harga murah 2023 terbaru JJ di JJ Frozen Store. Mau tahu selengkapnya? Kita simak video berikut ini. Halo semuanya, kalian pasti sudah tahu dong sponsor utama podcast pada episode 7 kali ini masih tetap bersama Hoki Bang.
Sedikit deskripsi dari Hokibank yaitu sekarang Hokibank mengeluarkan produk baru yaitu tabungan Hokage yang bisa diikuti oleh TK, SD, SMP, SMK, atau SMA dengan persyaratan mudah yaitu cukup dengan kartu pelajar, KK, dan KTP orang tua. Jadi, bagaimana? Mudah kan teman-teman untuk persyaratannya? Nah, jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut, bisa kepoin akun IG dengan nama @hokibank. Terima kasih. JJ Frozen Store merupakan toko aneka frozen food terdekat dengan harga terjangkau yang memiliki 2 cabang dan beralamat di Jalan Tendian nomor 51 Banjar Tanah Bang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Dan cabang kedua beralamat di Jalan Terunga, Banjar Senapahan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Terima kasih. Oke, itu dia video iklan dari sponsor kita yaitu Hokibank dan JJ Frozen Store. Kali ini kita lanjut ke segmen Instagram. Tapi sebelum lanjut ke segmennya, kita ada pemberitahuan sedikit. Oke. Kita mendapatkan juara 1 dengan akun spendukar.info dalam kategori perlombaan kontes video reels spesial HUT Hokibank yang ke-18 tahun. Beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin bisa dilihat kan? Mungkin bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kita yang ada di akun Instagram spendukar.info. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Dari akun Mathalalumu. Kira-kira selama kakak main catur ini ada keluh kesahnya enggak dengan dong? Ada keluh kesahnya tuh ada. Kayak deg-degan gitu. Keluh kesahnya sih biasa kalau main-main tuh, apalagi mainnya tuh campuran sama mahasiswa sama gini itu sih biasanya buat deg-degan keluh kesahnya. Sama kalau mainnya tuh tempat jauh kayak nginep-nginep tuh bingung mau nginep di mana gitu sih aja keluh kesahnya. Kalau jauh tuh ada nginep-nginep gitu. Ya masa ngajak ke Tabanan. Oh, jadi kalau pertandingannya tuh nggak 1-2 hari gitu apa gimana? Tergantung, bisa 5 hari, bisa 1 hari, bisa 2 hari. Kalau pertandingannya lama kan harus nginep biar nggak ngajak, capek juga ngajak. Oke. Terus kalau nginep tuh biayanya dari panitia atau pribadi gitu? Tergantung, kalau emang dikirim sama KONI Tabanannya, biayanya tuh dari KONI Tabanan. Kalau lomba sendiri tuh biaya nginepnya sendiri juga. Oke. Tapi biasanya kalau lomba-lomba yang jauh gitu yang nginep itu biasanya didampingi oleh orang tua atau dengan pembina? Pembina sama kakaknya juga, kakaknya kan juga ada catur, dia ikut biasanya main. Oh, ikut juga mendampingi gitu ya? Ikut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari akun @surya_gp09. Saya perwakilan dari SMP 5 Kediri, mau bertanya kenapa kakak bisa main catur? Apakah karena ayah, ibu, kakek, nenek, atau leluhurnya suka main catur? Kakeknya sih dulu suka main catur, terus kakaknya jadi atlet catur, dari situ dah ikut belajar main catur, suka ikut lomba-lomba gitu. Oh, dari kakek berarti gitu ya? Ya, Dulu berarti kakek juga ngajarin gitu atau gimana? enggak, kalau kakaknya diajarin, kalau aku enggak. Oh gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari akun @diamondlion.31. Apa kesan atau hal yang menarik yang didapat setelah menjadi atlet catur Porjar Tabanan? Dan selama mengikuti kompetisi-kompetisi catur, apakah ada kejadian-kejadian atau momen lucu yang kamu alami? Kalau kejadiannya tuh pernah dulu kan dapat juara tuh. Gini wasitnya tuh salah ngasih piala, malah dikasih piala putra padahal juaranya tuh putri gitu. Ada usaha panitia baca ibu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dari akun @sariroti. Waduh, dagang roti ini. Pernah stres nggak sih pas kakak lagi tanding catur? Terus di permainan catur ada rumus-rumus gitu nggak? Pernah nggak kepikir buat nyerah aja gitu?
Kalau stres tuh pernah ya pas sudah mau kalah tuh kan stres mikirin gimana nih caranya biar menang gitu. Terus kalau buat rumus-rumusnya tuh ada, tapi semuanya tuh kan nggak tergantung rumus, setiap orang tuh beda-beda. Jadi kayak tiap orang punya rumusnya tersendiri gitu ya. Ya, Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang ke berapa tadi? Terakhir. ketiga. Oh, berarti sekarang keempat ya. Dari enggak, tadi keempat, Tuh udah sekarang kelima. ketiga. Yuk, sekarang kelima. Ya, wah, intinya kelima sekarang ya. Oke. Kita lanjut dari akun @dwi.sundari2. Apa alasan kakak sehingga bisa menyukai permainan catur? Awalnya tuh nggak tertarik ya main catur, tapi ngelihat kakaknya tuh lomba seru, terus kalau juara tuh dapat uang gitu, jadi tertarik karena uang gitu. Oke, berapa dalam lomba itu berapa nominal yang paling besar gitu dapat? Nominal yang paling besar 7 kayak nggak salah 7 kayaknya yang terakhir waktu ini 7 7 apa? 7 rupiah. 7 juta. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan ke-6 dari akun @secreta4. Spill penyemangatnya, Bagus Genjeng bukan gitu. Kalau bagus gejek ya kayaknya, tapi nggak tahu sekarangnya kan dah tamat tuh yang dulu-dulu gitu, nggak boleh nggak di spill. Bagus Genjeng itu apa? Ya itu pokoknya ada, pokoknya orang cowok bagus genjing namanya, tak namain bagus genjing. Alumni gitu, alumni. Ya seangkatan lah. Oh, berarti kelas gitu, kelas sekarang kelas 10 gitu ya. Ya alumni Oke. tadi pagi. Alumni tadi pagi, baru tadi lulus guys ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7 dari akun @yourlove.ken. Boleh minta sarannya nggak Kak biar menang main catur? Tergantung sih, kalau mikirnya kalau pinter ya biasanya orang pinter tuh menang sih main. Kalau dia mainnya serius gitu menang, kalau pinter mainnya bercanda nggak bisa menang, mau gimana aja nggak bisa menang. Jadi buat Anda yang agak itu dikit otaknya, agak RAM-nya itu agak 100 MB itu susah dikit ya main catur gitu, karena ya gitu harus berpikir ya, maju satu langkah itu berpikir ya. Itu langkah bisa 50 MB loh, maju 2 langkah 100 MB ngeprem otaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Ini dari akun @kitrayenli. Kak, ini kenapa main catur? Kenapa gak main karambol aja? Kan sama-sama make papan. Hihihi. Karambol, apa tuh karambol? Nggak tahu karambol. Karambol tuh apa? Oh, karambol tuh kayaknya yang aduh di India tuh yang kan papan tuh, yang dipentil-pentilnya tuh ada kayak kartu, kayak koin gini tuh, dipentil-pentilnya gitu. Oh, kenapa nggak main itu? Karena nggak tertarik dan nggak tahu juga perbedaannya. Jadi karena tidak diketahui ya guys ya itu. Oke, ke pertanyaan yang ke-9 dari @agung.seta. Kak, berapa rekor tercepat dan terlama dalam menyelesaikan satu pertandingan? Tergantung sih, kalau mainnya nggak pakai waktu bisa lama mikir. Terus kalau main cepat waktunya 5 menit 30, ada cepat ada kilat, tergantung pakai jam atau enggak sih. Kalau terlamanya tuh berapa kira-kira? Kalau terlamanya tuh 1 jam, kalau paling cepat tuh 5 menit. 5 menit. Ya, Oke. Kalau yang 5 menit tuh kira-kira di mana? maksudnya Kira-kira pas ingat nggak yang 5 menit tuh pas tanding di mana gitu misal? waktu ini dapat di Unut 5 menit, juga di Politeknik Negeri Bali 5 menit juga kan pakai jam cepet-cepetan. Oh, cepet-cepetan gitu, cepet-cepetan mencet gitu ya. Ya langkahin mencet, kalau habis jamnya kalah gitu. Oke. Kalau yang terlama, yang 1 jam itu di mana? Porjar biasanya 1 jam, soalnya isi nulis notasi. Oh, notasi, notasi apa? Kalau kan ngelangkah tuh Heeh. tulis apa langkahnya, terus tulis juga apa langkah musuhnya gitu. Nanti dianalisa sama pelatihnya apa gimana di mana kalau ada kesalahan gitu. Oh, jadi kayak dicatat-catat gitu ya setiap Ya, langkah yang dilakukan gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10 dari akun @idayulandari. Mau tanya nih Kak, kalau Kakak lanjut SMK dan sekiranya ada ekstrakurikuler catur, apakah Kakak akan mengikuti ekstra tersebut? Terima kasih.
Kayaknya ngikutin sih karena udah terlanjur jadi atlet tabanan pasti terus nanti dikirim lombanya. Jadinya mau nggak mau harus ikut ekstra catur. Oke, dan pasti dipilih gitu Mo ya. Ya, Dan kalau ada ekstra lagi mau ikut apa udah sampai SMP aja gitu. kalau ada ikut sih sampai kuliah kayaknya ikut. Tergantung kalau kuliahnya di Bali ikut, kalau enggak ya enggak gitu kan nggak bisa ngajak ke Bali lagi ke tempat kuliahnya. Oke. Dan selama ada nggak apa ya pencapaian tertinggi dalam catur itu ada nggak? Pencapaian tertinggi untuk sekarang sih udah bisa ikut Porjar aja seneng kan susah tuh ikut Porjar banyak saingannya di Mm. Tabanan itu aja udah seneng sih. Terus kalau ikut Porjar tuh ada nggak seleksi untuk masuk ke Porjar tuh atau tinggal daftar aja masuk gitu? Nggak ada seleksinya. Seleksinya main juga sama antar pemain gitu? Ya main juga sama sekolah-sekolah yang di Tabanan. Terus kalau ada misalnya kayak saya kan juara saya dipilih yang lain enggak gitu. Oh jadi kayak diseleksi gitu ya? Ya, Oke, guys, tak terasa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penutup pada segmen kita kali ini. Dan ya, gimana nih Kak, pertanyaan-pertanyaan apakah sulit untuk dijawab atau terlalu gampang gitu? biasa aja sih. Menengah itu biasa-biasa aja gitu. Ya, Nggak susah, nggak gampang itu. enggak. Nggak ada mikir gitu selama pertanyaan tadi gitu, nggak ada yang paling susah ya. Tuh yang disuruh nyepil bagus genjing tuh sih. Itu Kan Kak, gampang ya, tinggal spill bagus kencing enggak selesai. itu tuh harus di privat, nggak boleh nggak di sepil-sepil kayak gitu. Privat tuh apa Mo? Yang les-les tuh? Enggak lah, Mo- privat tuh kayak kan suka sama orang nggak boleh disebar nanti orangnya tahu gitu, kepedean nanti orangnya. Gitu kan, gitu dia bagus jadi kan itu. Enggak lah, enggak bagus. Bagus kan disepil gitu jadinya tahu dia, oh ini suka, oh ini suka kan itu. Nanti kalau orang lain suka juga sama dia nanti disenggol ini gimana ini, Senggol di mana tuh maksudnya disenggol? disenggol Tabanan. Oh, oh disenggol. Oh ya ya tahu tahu yang di kemetuk. Ya ya. Oke. eh, Mungkin ada yang mau Kakak sampaikan mengenai kesan dan pesan mengikuti suatu perlombaan dan memilih memilih hobi. Kalau pesan dan kesannya sih kayak kalau mau main catur tuh harus niat-niat latihan sih. Kalau nggak latihan nggak dapat hasil. Terus kalau mau milih hobi sih pilihnya tuh kalau suka itu dah, jangan sampai nyari hobi yang nggak kita suka nanti ngejalaninnya tuh berat. Oke, terus ada nggak pesan-pesan mutiara untuk para viewers kita yang ada di rumah itu? Pesannya ya intinya jangan nyari jalan yang salah, ikutin kemauan kita, jangan ikutin kemauan orang. Oke. Terus kalau pesan-pesan saya adalah nge itu terpenting. Oke, kita lanjut. Mungkin ada. Oke, nice. Terima kasih Kakak sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing kita seputaran hobi Kakak dan permainan catur pada podcast kali ini. Semoga kedepannya lebih sukses dalam bidang yang digeluti dan dapat menjadi motivasi bagi banyak orang. Tidak terasa, waktu kita sudah berada di penghujung acara. Gimana podcast pada kali ini? Apakah cukup 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 meng 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 mengasyikkan gitu bagi ya itu. Oke, mungkin itu dia yang dapat kami sampaikan dan acara ini kami tutup dengan permasalahan. Om Om Santi 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 Om. Om.